Pada tahun 2011, ada sebuah keluarga bangsawan Prancis yang dikabarkan menghilang secara tiba-tiba di rumah mereka yang terletak di kota Nantes tanpa alasan yang jelas. Anehnya, barang-barang berharga di rumah itu masih utuh, kecuali hanya beberapa foto keluarga serta selimut masing-masing ranjang. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga bangsawan itu? Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Kepala rumah tangga dari keluarga bangsawan itu bernama Xavier. Dia lahir di kota Nantes, Prancis, dari pasangan aristokrat bernama Bernard dan Theresia. Saat beranjak dewasa, dia memutuskan untuk menikahi seorang gadis muda yang sudah memiliki anak lelaki berusia 2 tahun. Tapi ditinggal kabur pasangannya yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah keputusan yang berat, tapi Xavier mampu melaluinya dan dia juga menunjukkan sifat kebangsawanannya dengan menambahkan gelar kebangsawanan yang dimiliki keluarganya di belakang nama anak tirinya. Sedangkan istri Xavier yang bernama Agnes, dia adalah seorang guru di sekolah menengah dan dia juga dikenal di lingkungan itu sebagai orang yang religius dengan aktif mengikuti ibadah misa di gereja setempat setiap hari Minggu. Keluarga Xavier tinggal di Boulevard nomor 55. Karena sudah menjadi bagian dari keluarga bangsawan, nama anak tiri Xavier sekarang menjadi Arthur Nicolas Dupont de Ligonnès. Xavier bukan hanya menambah gelar bangsawan di belakang nama Arthur, dia benar-benar merawat Arthur seperti merawat anaknya sendiri. Itu dibuktikannya dengan menyekolahkan Arthur di sekolahan-sekolahan elit sejak bangku taman kanak-kanak. Arthur membalas perlakuan baik dari ayah tirinya dengan menunjukkan prestasi akademik di semua jenjang pendidikannya. Bahkan Arthur mampu meraih gelar akademis pertamanya di usia yang ke-20 tahun. Meski sudah berprestasi, Arthur tetap tahu diri. Dia melatih dirinya untuk hidup mandiri dengan bekerja paruh waktu sejak kelas 2 SMA. Terakhir, dia bekerja di salah satu perusahaan milik Pisa. Hal itu dilakukan oleh Arthur sebagai persiapan untuk menggapai impian hidupnya sendiri. Karena kelak dirinya tidak ingin terlibat perselisihan perebutan posisi dengan saudara tirinya yang secara biologis memang lebih berhak. Seiring berjalannya waktu, Agnes mengandung benih dari Xavier. Saat lahir, anak itu diberi nama Thomas Dupont de Ligonnès. Perlakuan Xavier terhadap Thomas sama persis dengan yang diberikan pada anak tirinya, Arthur. Dia dimasukkan ke sekolah-sekolah elit sejak dini. Seakan tak mau kalah dengan kakaknya, Thomas memilih tinggal di asrama. Dia tidak pernah pulang ke rumah kecuali kalau dijemput. Menurut pengakuan dari teman-temannya, Thomas menghabiskan waktunya dengan belajar di sekolah, belajar sendiri di asrama, dan ke gereja. Cuma itu aktivitas yang menonjol dari Thomas selama bertahun-tahun. Dan kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil dengan meraih gelar akademik pertamanya di usia yang baru menginjak 18 tahun. Meski usia Thomas terpaut 2 tahun lebih muda dari Arthur, tapi dia berhasil meraih gelar akademik di tahun yang sama dengan kakaknya. Sebuah pencapaian yang luar biasa. 2 tahun sejak kelahiran Thomas, pasangan bangsawan itu kembali memiliki buah hati. Kali ini berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Anne Dupont de Ligonnès. Saat kecil, Anne masuk ke sekolah Katolik swasta mengikuti jejak ibunya. Prestasi akademiknya tidak terlalu menonjol, tapi Anne seakan tak mau kalah dengan kedua kakaknya. Bermodalkan keanggunan yang dia miliki, Anne memasuki dunia modeling. Kecantikan parasnya mendapat pujian banyak orang. Keramah tamahannya membuat publik semakin menyukainya.
Kiprah Anne di dunia modeling mendapat atensi dari media-media di sana. Dan berkat itu, nama gelar kebangsawanan Dupont de Ligonnès semakin moncer di seantero Prancis. A very good student. She's the best student of all the children. She's at a private Catholic school called La Péverie. Terakhir, ada si bungsu yang diberi nama Benoit Dupont de Ligonnès. Belum ada prestasi dari dirinya karena saat itu Benoit masih duduk di bangku SD. Dia belajar di sekolah Katolik bersama ibu dan kakak perempuannya. Satu hal yang diingat oleh publik di sana adalah bahwa Benoit sosok yang religius mirip dengan ibunya, Agnes, di mana Benoit mengambil peran sebagai pelayan gereja di saat anak seusianya lebih suka bermain dan menunggu pemberian dari para jemaat gereja. Cuma Benoit seorang yang memilih menjadi pelayan di altar gereja. Hal itu tentu semakin membuat publik di Nantes mengeluh-elukan keluarga mereka. Bahkan masyarakat di Nantes menjuluki bangsawan Dupont de Ligonnès sebagai keluarga yang bertaburan emas. Sampai pada tanggal 11 April 2011, Estelle, seorang tetangga sekaligus teman dekat Agnes, merasa ada yang aneh. Di mana saat itu rumah keluarga Xavier nampak sepi, tak nampak aktivitas. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Estelle bermaksud menghampirinya. Namun saat sampai di halaman rumah Xavier, dia mendapati secarik kertas yang ditempel di kotak surat dengan pesan, "Jangan kirim surat ke rumah ini. Penghuninya sedang pergi untuk waktu yang lama dan tolong kembalikan surat itu ke pengirimnya." Yang lebih membuat Estelle merasa janggal adalah jendelanya yang ditutupi tirai. Padahal selama ini tirai jendela itu tak pernah digunakan, bahkan saat penghuninya pergi liburan. Estelle merasa aneh tapi juga tidak tahu harus berbuat apa. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 13 April 2011, kondisi rumah itu masih tak ada perubahan, serta ponsel Agnes tak dapat dihubungi. Akhirnya Estelle memutuskan untuk melapor pada kepolisian setempat. 2 orang petugas mendatangi lokasi guna mengecek keadaan. Dalam keterangan persnya, Kapolsek setempat menjelaskan jika petugas polisi memanggil tukang kunci untuk membuka pintu rumah Xavier. Dalam pemeriksaan, petugas mendapati beberapa lemari dalam kondisi terbuka, tapi tidak ada kerusakan, serta beberapa foto keluarga dan selimut dari semua kamar menghilang. Tapi hal itu masih dianggap wajar oleh petugas karena di rumah itu terdapat banyak benda berharga, termasuk 2 unit mobil mewah di garasi, serta tidak ditemukannya tanda-tanda kerusakan pada bangunan rumah itu, membuat petugas menyimpulkan jika penghuninya pergi dari rumah dengan sukarela. Tapi Estelle masih bersikukuh dengan kejanggalan yang dia rasakan. Estelle menjelaskan pada petugas kalau ada 1 unit mobil Citroen yang tidak ada di garasi. Dan sangat tidak mungkin kalau satu keluarga Dupont de Ligonnès pergi hanya dengan menggunakan mobil kecil itu. Namun sayang, petugas mengabaikan keterangan dari Estelle. Sekarang dia kembali dalam kejanggalannya seorang diri, tanpa tahu harus berbuat apa. Di saat yang bersamaan, dari tanggal 9 sampai 14 April, ada beberapa surat yang ditujukan untuk kerabat serta teman dekat dari keluarga Dupont de Ligonnès. Isi dari semua surat itu kurang lebihnya sama. Intinya menjelaskan jika keluarga Dupont de Ligonnès direkrut menjadi agen rahasia Badan Narkotika Amerika, DEA. Mereka diharuskan mengubah identitasnya dan tidak boleh menghubungi siapapun dari kehidupan masa lalunya sebelum misinya berhasil. Kenyataan bahwa Xavier adalah sosok bangsawan yang populer serta Agnes yang religius
Ditambah lagi kemampuan akademis anak-anak mereka yang di atas rata-rata membuat publik terkecoh. Masyarakat teryakinkan jika keluarga bangsawan Dupont de Ligonnès sekarang menjadi agen rahasia Amerika. And then, several letters had been sent by Xavier and Agnes. Okay, well, as you know, I had links to the US. In fact, he was a spy for the US drug squad, the DEA. Bruno, teman dekat Xavier sejak kecil yang juga menerima surat dari Xavier, mengatakan pada media bahwa dia sepenuhnya percaya pada isi surat dari Xavier. Dia tidak menemukan kebohongan di dalamnya. Bruno menjelaskan jika seumur hidup, Xavier tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Xavier adalah sosok aristokrat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsawanan. Ayah Xavier menyandang gelar Count, sebuah gelar pemberian dari raja bagi orang yang dipercaya untuk mengemban amanah khusus. Biasanya tugas dari seorang yang bergelar Count adalah menjadi kepala administratif di wilayah yang lebih kecil, seperti kabupaten, kota madya, atau provinsi, yang sedang dalam masa transisi kepemerintahan sampai daerah tersebut memiliki kepemimpinan yang definitif. Bisa dibayangkan privilege atau hak-hak istimewa yang didapat oleh Xavier dalam hidupnya. Hal itu tentu memungkinkan Xavier memiliki relasi dari kalangan elit, bukan hanya di Prancis, tapi sangat mungkin relasi elit Xavier menjangkau luar negeri. Semua itu bukan hanya meyakinkan Bruno akan kebenaran dari isi surat Xavier, tapi juga publik, media, bahkan kepolisian Nantes juga tidak menaruh curiga. Semua orang percaya dengan surat Xavier, kecuali keluarga Agnes. Adiknya menentang keras untuk percaya akan kebenaran dari isi surat tersebut. Karena tidak mendapat dukungan dari publik, akhirnya mosi ketidakpercayaan itu diajukan ke pengadilan. Hasilnya, pengadilan memutuskan agar kepolisian kembali menyelidiki kasus tersebut. Tim dari Polres segera menindaklanjuti keputusan itu. Sayang, tim ini juga tidak menemukan bukti tentang kemungkinan adanya tindak kejahatan. Setengah putus asa, adik Agnes hampir ikut arus publik untuk mempercayai isi surat dari Xavier. Beruntungnya, di tengah kekalutan itu, datang juru tagih dari Amerika. Penagih utang itu menjelaskan duduk perkara kepada saudari Agnes. Hal ini menguatkan kembali keyakinan dari keluarga Agnes akan kebohongan surat dari Xavier. Sekali lagi, keluarga Agnes mengajukan mosi ketidakpercayaan ke pengadilan Nantes. Dan sekali lagi, pengadilan di sana mengabulkan permohonan dari keluarga Agnes. Pengadilan memutuskan agar kepolisian menyelidiki kembali kasus itu secara lengkap dan menyeluruh. Menindaklanjuti keputusan itu, kali ini Polda Nantes yang turun tangan. Dikirimlah puluhan petugas yang sudah punya banyak pengalaman menangani kasus misterius. Selama 3 hari berturut-turut, mulai tanggal 18, 19, dan 20 April, puluhan petugas itu memeriksa rumah Xavier secara menyeluruh. Sangat disayangkan, tim itu juga tidak menemukan bukti akan adanya tindak kejahatan. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 21 April 2011, Kejaksaan melakukan konferensi pers guna menyampaikan perkembangan kasus tersebut. Di saat yang bersamaan, petugas polisi berpangkat letnan menemukan beberapa bongkahan kecil tanah yang sepertinya berasal dari kedalaman, bukan permukaan. Bongkahan kecil tanah itu ditemukan di atas rerumputan halaman belakang rumah Xavier. Anehnya, seluruh area di situ masih terlihat rapi alami, tidak ada bekas bongkaran.
Pandangan dari letnan itu lalu tertuju pada area kosong yang terletak tepat di bawah kabin halaman belakang. Tempat tersebut ditutupi dengan marmer berukuran besar serta ditindih dengan 2 box besar makanan asu. Kecurigaan letnan itu menguat setelah melihat pemasangan granit itu nampak masih baru. Tempat itu langsung dibongkar. Saat melakukan penggalian, petugas menemukan adanya bungkusan plastik berukuran besar. Tempat itu pun langsung digali secara menyeluruh. Hasilnya pada satu lubang berukuran besar terdapat 4 kantong plastik dan 2 ekor asu ambasador. Sedangkan pada lubang yang lebih kecil terdapat 1 kantong plastik saja. Ketika kantong plastik itu dibuka, terdapat jasad-jasad manusia. Semua jasad itu masih mengenakan baju tidur, dibalut dengan selimut lalu diikat, baru kemudian dibungkus dengan plastik. Di dalam lubang itu juga terdapat beberapa foto keluarga, lilin, salib, serta patung Yesus. Semua itu adalah simbol pemakaman dengan penuh kasih sayang dalam ajaran Kristen. Tapi dalam pandangan kepolisian, hal itu lebih terlihat seperti pembantaian. Semua anggota keluarga bangsawan Dupont de Ligonnès yang selama ini dikabarkan menghilang, sekarang ditemukan dalam keadaan tewas, kecuali Xavier. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka dibantai? Kemana juga Xavier menghilang? Temukan jawabannya di part yang kedua.